Selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memijat pada pangkal paha belakang. Nah, yang pertama di sini tekniknya terbagi atas 6 cara. Yang pertama itu F-Luarge, Prestige G, Friction, Vibration, Sking, dan Depoment. Yang pertama itu F-Luarge. Nah, teknik F-Luarge ini melakukan F-Luarge sebagai berikut. Yang pertama, teknik ini dikerjakan dengan seluruh permukaan tangan atau telapak tangan dan ujung jari. Yang kedua, dapat dikerjakan dengan satu tangan atau dua tangan sekaligus. Yang ketiga, dapat arah geraknya selalu menuju proksimal atau arah jantung. Dan yang keempat, dikerjakan dengan tekanan atau tangan dan berat badan dan berjalan dengan ritmis. Yang kelima, diberikan awalan dan penutup di tiap-tiap bagian daerah yang dimasas. Selanjutnya, efek dari teknik F-Luarge ini adalah tekanan pelan dan dangkal diberikan untuk mengurangi rasa nyeri, geli, dan sakit pada otot. Yang kedua, tekanan yang kuat dan dalam akan menambah lancarnya peredaran darah dan memberikan rasa ke pasien. Yang selanjutnya, dengan sistem dorongan ke arah jantung akan menambah lancar aliran darah ke jantung. Selanjutnya, efek menghambat proses peredaran ini bila dikerjakan pada daerah proksimal dari tempat yang menderita cedera. Selanjutnya, mempercayai proses penyerapan bekas perdagangan sel-sel yang telah rusak untuk dibuang dan dibersihkan. Yang kedua, Prestige G. Dengan caranya, yang pertama dikerjakan pada jaringan yang gemuk dan berotot. Yang kedua, jaringan yang akan dipijat dipegang sebanyak-banyaknya antara jari-jari tangan dan ibu jari. Yang ketiga, jari-jari tangan merapat kecuali ibu jari terpisah. Jari-jari tangan berhadap-hadapan dengan ibu jari. Yang keempat, jaringan diangkat dan kemudian ditekan tegak lurus pada tulang atau jari-jari dilepaskan, diangkat lagi dan ditekan lagi, dilakukan dengan ritmis. Efeknya dari teknik Prestige G adalah mentimuliar otot, memberi rangsangan terhadap kulit. Yang kedua, melancarkan peredaran darah pada otot, mengaktifkan kelenjar-kelenjar dan hormon yang berguna dalam proses pengisian kekuatan otot, dan memperbaiki metabolisme, pertukaran zat, serta memperbaiki proses penyebaran dan penyelapaan H2O atau zat asam arang. Yang ketiga, Sking. Cara melakukannya itu, yang pertama, gerakan ini dapat dilakukan dengan dua tangan maupun satu tangan. Yang kedua, dengan satu tangan, jari-jari merapat, ibu jari disesuaikan dengan lokasinya, otot-otot dan jaringan kita buat lemas dan rileks. Arah gerakan memotong otot dikerjakan pada otot-otot tungkal dan lengan atas. Yang ketiga, dengan dua tangan, jari-jari tangan menyesuaikan pada keadaan pasien. Letak kedua telapak tangan pada arah otot yang mau digoncang dikerjakan pada otot paha depan dan betis belakang. Teknik yang keempat, tapoimen. Caranya itu dikerjakan pada daerah yang luas, pada pinggang dan tungkal, atau dilakukan dengan pergelangan tangan lemas atau rileks. Ritmik atau irama dapat diatur sesuai dengan perasaan masseur atau pemijat. Untuk memeriksa rangsangan dikerjakan melintang otot. Efeknya, menstimulasikan otot untuk bekerja, menstimulasikan syaraf untuk kerja jantung. Hal ini bila manipulasi dilakukan di daerah punggung. Selanjutnya, menstimulasikan urat syaraf untuk mengeluarkan zat-zat penggait yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, jika dikerjakan dengan ringan atau cepat, mengeluarkan urat syaraf akan menyebabkan rangsangan kontraksi lokal. Meningkatkan suhu badan guna melancarkan metabolisme,
pemotong jantung dilakukan di daerah thoracocalis. Selanjutnya, memstimulasikan kulit untuk menambah aktivitas kelenjar keringat. Beating untuk daerah scrim dan lumbar akan mempunyai efek yang baik untuk otot-otot dalam. Yang teknik yang kelima, flexion. Yang pertama itu dilakukan gerak mengelurus. Dapat juga gerakan mengosok geras, bisa melingkar, membuat arah gerakan seperti kabel telepon dikerjakan pada tempat-tempat di sekitar sendi atau tendon dan arah yang sempit yang tidak mungkin dilakukan dengan persegi. 2. Gerakan tangan dengan ibu jari atau ujung-ujung kedua dan ketiga jari dengan posisi jari merapat, dapat dengan tapak tangan, bila perlu dengan siku. Yang ketiga, bila dosis-dosis dianggap kurang kuat, bisa dibantu dengan tekanan diikat dengan berat badan. Efek dari flexion adalah merangsang bagian yang lebih dalam, menghancurkan meningolis atau kekerasan pada jaringan, melepas perlengkapan antara jaring, sebab hal tersebut dapat mengganggu kelancaran peredaran darah. Selanjutnya, pada gerakan flexion ini dikombinasikan dengan shaking yang dilakukan kurang lebih 15 detik, sangat berhasil untuk menghilangkan hal-hal yang pentigolis pada kekerasan otot. Yang terakhir yaitu stroking. Caranya yang pertama, dikerjakan dengan seluruh permukaan tangan untuk daerah yang luas atau punggung, pantat dan sebagainya. Dengan ibu jari atau ujung-ujung jari untuk daerah seperti dada antara iga-iga. Tekanan sedikit saja dapat. Gerakan tidak tentu arahnya, kadang-kadang melintang, kadang juga membujur dengan arah otot. Yang ketiga, stroking selalu dilakukan pada permulaan massage sebelum Evoluec dengan tujuan memeratakan minyaknya pada tubuh. Efeknya adalah selalu dikerjakan dengan efek relaksasi atau perlemasan. Yang kedua, karena gerakan tidak teratur maka tak berpengaruh pada peredaran darah dan efek ototnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk cara pemijatan pada pangkal paha. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf.